Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya jelas tidak? Halo? Jelas. Ustadz, Ya, saya akan share screen dulu ya. Sebentar, bentar ya. Sudah muncul PDF saya atau belum? Halo, sudah muncul PDF saya? Halo, Assalamualaikum. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sudah muncul nggak PDF saya? Ya, Oke, oke. Kita buka ya. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqih wa amtinanih wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman sya'nih wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanih. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Yep. Saya ambil cas sebentar ya.
Oke, kita terakhir sudah sampai ya pada pertemuan yang lalu itu. Ya, ini untuk Pak Putra ya, kita gak pakai dekat room karena terlalu sedikit ya, terlalu sedikit. Jadi kalau pakai dekat room murah sih, ya digabung aja gitu ya. Ya, kita sudah sampai pada yang terakhir itu ya al-ula gitu ya. Kita masuk asalnya. Coba ada yang mau coba, ada yang mau menjadi volunteer untuk mencoba membacanya. Saya persilahkan kalau ada, silahkan mencoba membaca dan menerjemahkan. Insya Allah nanti saya bantu koreksi. Ya, silakan Pak atau Ibu Irma. Asalnya tuh, silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan baca, lalu langsung terjemahannya. Terjemahan tamam Ustaz. Ah, الثانية hmm, أن الله لا يرضى sesungguhnya Allah tidak ridha an yushraka ma'ahu eh, an apabila ada kesalahan an yushraka ketika an yushraka ma'ahu ahadun fi ibadati untuk apa untuk dipersekutukan. kurang paham. Ah, dipersekutukan ya, Dan ini yang rusak sinyal saya atau sinyal Mbak Irma ya? Coba, teman-teman. Jelas nggak tadi suaranya Mbak Irma? Atau memang wifi saya yang salah? tidak Ustaz, memang sinyal saya kurang bagus. Oke, Cuman saya coba, mau coba baca. Putus-putus. coba lagi. Apa Ayusroka, ya Allah tidak ridho Ayyushraka ketika dipersekutukan. ayyushraka ma'ahu ahadun fi ibadatihi. Ketika dipersekutukan dengannya sesuatu apapun di dalam ibadahnya. Naam, sahih. Kemudian, La, la malakun muqarrabun wala nabiyyun mursalun والدليل قوله تعالى la malakun muqarrabun. Tidak itu malak raja muqarrab. malaikat-malaikat. Oh, malaikat. Oh, sahih. Malaikat-malaikat yang dekat. Wala nabiyyun mursalun ataupun nabi yang telah diutus. Wa dalilu qauluhu ta'ala dan dalilnya adalah perkataan Allah wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahada. Suaranya jelas. Jelas sekali. Terjem, wa annal masajida. Wa anna dan sesungguhnya al masajida masjid-masjid lillahi untuk Allah Milik fala Allah. tad'u Milik Allah. oh, milik Allah fala janganlah beribadah Fala tad'u, maka jangan eh, berdoa. berdoa fala tad'u maka janganlah berdoa ma'allahi ahadan dengan sesuatu apapun Bersama Allah. bersama Allah. Atau jangan mempersekutukan Allah dalam doa. Masya Allah, mumtaz, barakallahu fikum. Mbak Irma orang Indonesia atau orang Melayu? Halo, Mbak Irma?
Assalamualaikum. Orang Indonesia atau Malaysia nih, Mbak Irma ini? Orang Indonesia, Ustaz. Indonesia. Tapi logat Melayu ya? Nah, Ustaz. Oh ya. Ya, pasti insya Allah. Baik, Mumtaz ya. Nah, sekarang kita akan bedah satu persatu teman-teman ya. I'rabnya. Nah, ini yang mungkin insya Allah mungkin pada pekan depan saya akan revisi buku saya ini gitu ya. Karena kan ini kan ada harokatnya. Nah, harusnya kan nggak ada harokat. Nah, tapi nggak apa. Nah, kita mulai dulu dari asalnya tuh. Nah, asal. Soalnya kalau ada harokat, jadi kurang apa ya, kurang kurang enak saya ngajar gitu kan. Ketahuan harokatnya lemah gitu kan. Nah, kalau agak ada harokat kan saya enak. Kira-kira apa ya harokatnya gitu. Nah, tapi nggak apa lah. Ini insya Allah besok saya coba revisi dulu ya bukunya. Saya coba hapus dulu semua harokatnya supaya lebih enak kalau ngajar gitu ya. Baik, siap ya. Uh, tuh dia punya kedudukan itu sebagai mubtada. Ya, mubtada. Kenapa mubtada? Karena dia di awal jumlah. Nah, karena dia mubtada, ya, maka dia marfu'. Lo kok tahu dia marfu'? Ya, itu hafalan. Ya, kalau dia mubtada, pasti dia ya marfu'. Nah, kalau dia marfu', maka tanda rofaknya adalah dhammah. Ya, dhammah di akhirnya. Kenapa dhammah? Ya, karena dia masih bentuk mufrad gitu ya. Paham ini ya? Nah, kita lanjut yang setelahnya. Anallaha la yardha an yushraka ma'ahu ahadun fi ibadatih. Nah, huruf anna itu adalah huruf nasihah atau uh, boleh juga disebut huruf yang menasabkan gitu ya. Nah, atau sebagian ulama juga ada yang menamai atau mengistilahkan dengan harfu nasbin. Nah, maknanya adalah bahwa ya, bahwasanya. Nah, setelah huruf anna dan kawan-kawan itu mesti ya isim setelahnya mansub ya, isim setelahnya pasti mansub. Nah, makanya lafzun jalal Allah kita baca anallaha. Nah, kenapa ha? Karena diawali huruf nasab anna. Nah, kemudian la, nah ini la untuk apa? Menafikan atau meniadakan. Nah, kita sebut juga dengan harfun nafi. Harfun nafi. Ya, la untuk menafikan gitu ya, meniadakan. Nah, yarda, yang ini jelas. Ini fiil mudhari'. Fiil mudhari', ya, dan dia marfu' karena dia aslinya memang marfu' ya. Dia marfu'. Nah, kalau dia marfu' berarti dia punya tanda rofa ya. Apa tanda rofanya? Nah, tidak terlihat alias tersembunyi. Ya, berupa dhammah. Dhammahnya nggak kelihatan. Makanya kita sebut dhammah muqaddarah. Ya, dhammah muqaddarah atau dhammah yang tersembunyi atau dhammah yang dikira-kirakan. Nah, gitu ya. Nah, kita lanjut. Kemudian ayyusroka. Ya, sama juga. Ya, Anna sama An itu satu saudara, satu ibu. Ya, dia adik kakak. Ya, disebut juga harfun nasbin ya.
harfu nasbin. Nah, ingat kalau tadi ya isim setelah harfu nasbin ini pasti isim setelahnya adalah mansub. Nah, demikian juga kalau sebuah fi'il mudhari' ya didahului oleh harfu nasbin, maka juga dia menjadi mansub. Makanya kan harusnya aslinya ya yusroku. Nah, itu kan kalau kita pakai ilmu sorof, sebetulnya ya bentuk aslinya adalah yusroku. Nah, tapi karena ada an, berubah harokatnya. Ya, ayyusroka. Ya, paham insya Allah ya. Nah, kemudian eh saya lupa menjelaskan gitu ya. Yusroku ini dia nggak dia fi'il mudhari' tapi dalam bentuk pasif. Contohnya gini, kalau aktif itu misalnya menulis itu yaktubu. Ya, kalau menulis itu bahasa Arabnya yaktubu. Kalau ditulis, nah itu berubah dikit menjadi yuktabu. Nah, sama juga. Nah, yusroku itu juga bentuk pasif. Bentuk pasif. Nah, baik. Kemudian ma'ahu ya eh itu termasuk ini ya dhorof ya dhorof makan ya karena dia berkaitan dengan tempat ya. Nah kalau dhamir ha itu kembali kepada apa? Lafaz jalalah Allah. Nah, ma'ahu punya kembali ke lafzun jalalah Allah. Baik. Kemudian ahadun. Nah, ada yang tahu nggak kenapa ahadun bukan ahadan, bukan ahadin? Coba ada yang mau coba mengira-ngira nggak? Kenapa ya kok ahadun bukan ahadan atau ahadin? Ya, silakan Pak Putra. Khobar anna bukan Ustaz? Kurang tepat. Nah, ini saya kasih kunci nih. Saya kasih kata kunci. Ingat, setiap ketemu fi'il pasti ada fa'il. Nah, nah ahadin itu sebenarnya dia kedudukannya atau jabatannya sebagai lupa hilang. Aduh, bentar ya, saya buka lagi ya. Halaman berapa tadi ya? Tadi sampai ya ahadun ya. Nah, dia adalah fa'il. Jadi kan nanti kita punya fi'il yusrok ya. Yusroka itu ya eh, bahwasanya Allah tidak ridho untuk apa? Dipersekutukan ma'ahu ahadun. Nah, ini ahadun ini adalah fa'il ya. Makanya dia marfu'. Ya, maka dia marfu'. Kemudian fi, nah ini huruf jar ya, kita sudah paham insya Allah. Ibadatihi. Nah, gampang ya, ibadati itu dia isim majrur ya, karena ada fi
Dhamir ha itu kembali kepada lafzun jalal Allah, dan dia juga sebagai apa? Mudhafun ilaih. Ya. Kemudian la, nah ini juga la nafiyah, ya, untuk meniadakan. Ya. Malakun, nah ini maknanya adalah malaikat-malaikat gitu ya. eh Dia termasuk apa ya? Ya, dia marfu', ya. Kemudian muqarrabun. Nah, muqarrabun ini dia satu kesatuan dengan malakun. Malakun muqarrabun. Nah, apa na'at man'ut. Na'at man'ut. Ya, na'at man'ut. Ya. Jadi muqarrabun itu adalah na'at, ya, dari sifat atau sifat ya. Dan sebagian ulama juga mengatakan na'at itu sifat. Ya, ya, sifat. Nah, sifat dari malaikat. Ya, walaupun muqarrabun itu, makanya muqarrabun ya, karena dia sebagai naat atau sifat, dan tanda rofaknya adalah dhammah. Kemudian wala, nah ini juga harful ataf ya. Sama juga la nafiyah gitu ya. Nabiyun mursalun. Nah, tidak juga nabi yang diutus. Nah, sama juga mursalun itu satu kesatuan dengan nabiyun. Ya, naat man'ut. Nah, dia ngikut gitu ya. Kemudian wad dalilu qauluhu ta'ala. Wah, di sini huruf ataf. Ya, ini kita anggap dia sebagai awal jumlah lagi ya. Nah, sehingga makanya ad-dalilu itu dhammah, bukan ad-dalili atau ad-dalala. Karena dia sebagai mubtada. Nah, dia dianggap sebagai eh, apa, kata yang baru pada sebuah kalimat gitu ya. Qauluhu, nah itu khobar. Nah, ad-dalilu, ya, dalilnya adalah apa? Qauluhu, itu mubtada khobar. Nah, kalau dhamir ha itu adalah kembalinya kepada lafaz jalla fi'ula. Oke. Ta'ala kita sudah pernah bahas ya. Ta'ala itu fi'il madhi yang maknanya adalah maha tinggi gitu ya. Maha tinggi. Nah, kemudian wa annal masajida lillah. Wa anna, ya, wa-nya huruf ataf ya untuk menggabungkan dua kalimat atau dua jumlah. Anna kita sudah bahas di huruf nasihah ya, yang bermakna bahwa, ya, al-masajid. Nah, al-masajid itu jamak dari masjidun. Nah, jamaknya adalah masajid. Nah, kenapa dia fathah? Ya, karena tadi itu diawali dengan huruf anna. Ya, annal masajidah. Nah, sehingga salah kalau kita mengucapkan wa annal masajidu. Nah, itu salah. Atau wa annal masajidi, itu juga salah. Nah, yang benar adalah wa annal masajida. Kemudian lillahi, ya. Lam di sini itu bermakna kepemilikannya. Lillah, makanya tadi kita terjemahkan bahwa dan sesungguhnya, ya, masjid-masjid, ya, milik Allah. Nah, milik Allah. Karena lam itu lam kepemilikan. Ya. Lalu kenapa lafaz Allah itu kita baca dengan majrur? Nah, karena
diawali la tadi ya. Oke, kemudian fala. Nah, fala ini fa-nya itu gabungan dari fa sama la ya. Fa sama la, la-nya jelas itu la apa namanya? La apa ya, penafian ya. Melarang ya, jangan gitu ya, jangan. Eh, atau lam amar kali ya, istilahnya gitu ya. Intinya melarang gitu ya. Ya, nah fa ini sebagai ulama mengistilahkan dengan harfun istinaf. Ya, untuk mengawali aja, menyambung beberapa frasa gitu ya. Nah, fala maka jangan tad'u. Nah, ya, sebenarnya itu ada huruf yang dihilangkan. Coba teman-teman tahu gak dari kalimat tad'u itu ada satu huruf yang dihilangkan. Kira-kira apa? Silakan Pak Maulana. Open mic, silakan. Harfun nun. Betul. Tadi, ya sebetulnya kalau kita merujuk ke ilmu sorof, itu sebenarnya tadi'una. Tapi dihapus. Kalian tahu nggak teman-teman? Kenapa dihapus huruf nunnya? Karena Ayo. tadi ada huruf lam nafia, dia menasabkan fi'il mudhari. Ah, ah. Masya Allah, mumtaz. Ya, mumtaz ya. Bukan menyasopkan ya, Pak Maulana ya. Bukan menyasopkan, tapi dia menjazmkan. Karena dia larangan ya. Ya bermakna jangan. Ya, menjazmkan. Nah, eh, jadi tad'u ini ya dia posisinya atau kedudukannya sebagai apa namanya? Maaf hukumnya ya, hukumnya ulama itu majzum ya. Karena diawali larangan ya. Nah, kan yang dia jazm ya, jazm itu berarti kalau di fi'il mudhari ini ya kita hapuskan huruf nun ya. Nah, makanya fala tad'u bukan fala tad'una bukan ya. Tapi yang betul adalah fala tad'u gitu ya. Saya jadi teringat sebuah faedah gitu ya. Eh bisa nggak teman-teman kita belajar ini kan kaitannya ilmu nahu ya teman-teman ya. Sedangkan ilmu nahu itu kan baru ada belakangan ya. Di zaman para sahabat nggak ada ilmu nahu. Nah, kira-kira bisa nggak seumpama nih orang dari misalnya dari mana ya, dari Eropa gitu ya, belajar Al-Quran ya, tanpa metodologi ilmu nahu. Bisa nggak kira-kira, teman-teman? Coba, saya pengen kita interaktif aja. Bisa nggak kira-kira, ya, orang asing belajar, ya, gramatika Al-Quran tanpa ilmu nahu? Bisa nggak kira-kira? Ya bisa saat Kenapa nggak bisa? Kan dulu para sahabat nggak ada belajar nahu. Tapi fasih bahasa Arabnya. para sahabat kan bahasa asli mereka saat kursa, sedangkan Betul ya. Nah, kenapa saya bahas ini? Karena kan belakangan lagi rame masalah bansab ya. Masalah bansab. Ada kaitannya loh. Jadi orang kadang bingung gitu ya. Berbansab tuh penting ya sih kita belajar kan. Kalau kita bahas bansab berarti kita bahas usul fikih ya. Karena bansab kan kaitannya fikih.
Kalau kita bahas fikih, pasti kaitannya usul fikih gitu ya. Itu rantainya. Nah, saya teringat sebuah faedah gitu ya. Sama seperti bahasa Arab, ya. Mazhab itu metodologi aja, ya. Rumus, atau usul fikih itu rumus, rumus, rumus yang diformulasikan oleh para ulama. Ya, antara ulama kayaknya beda rumusnya, ya. Atau ulama kadang beda rumusnya di usul fikih ya. Racikannya beda. Nah, sama juga dalam bahasa Arab gitu ya. Ilmu tentang ya contohnya yang tadi ya, fala tad'u. Itu kan baru sekarang aja dibuat rumusnya. Kalau ada lam untuk larangan itu dia jazm. Nah, itu kan rumus sebetulnya. Ya enggak? Ini rumus enggak? Ya saya sampaikan barusan. Kalau ada lam yang bermakna larangan pada fi'il mudhari', maka hilangkan huruf terakhirnya. Ini rumus atau bukan? Ya, Ustaz. Terus rumus Ustaz. Rumus kan? Nah, rumus ini sebenarnya untuk memudahkan orang-orang yang kayak kita nih, yang bukan orang Arab, memudahkan untuk belajar gitu kan. Nah, jadi sebenarnya sama juga usul fik juga gitu. Ya, sebenarnya eh kak, iya sama juga kayak bahasa Arab. Ya, sebenarnya bisa aja sih kita belajar bahasa Arab tanpa nahwu sorof, tapi itu susah banget. Ya, mungkin waktunya bisa belasan tahun ya. Kita harus ya langsung hijrah ke suku Badui gitu ya di Arab. Lalu kita mendengar gimana syair, nah susah. Dengan adanya rumus-rumus pada nahwu, pada sorof, pada balaghah gitu ya. Nah, kita dimudahkan belajar. Nah, sama juga usul fiqh gitu ya. Dengan adanya rumus-rumus di usul fiqh itu ya, entah usul fiqh Imam mazhab Syafi'i atau Hambali atau seterusnya. Nah, itu sekedar memudahkan kita dalam belajar. Ya, karena nih, kalau kita belajar tanpa metodologi itu susah banget, ya, susah banget. Kalau dalam kaitan mazhab nih, ya, dalam kaitan mazhab, kita ya kita nggak bisa mencari hukum kalau ada orang tanya apa hukumnya gulai ganja. Kalau di Aceh banyak pohon ganja kan ya, apa namanya tanaman ganja ya. Terus ada yang nanya apa nih hukumnya apa sih gulai gulai sayur ganja? Apa hukumnya? Ada yang tahu nggak? Hukum masakan gulai daun ganja. Ada yang tahu nggak hukumnya apa? Coba kita sambil intermezzo aja ya. Halo, ini pada tidur atau gimana nih? Ya, Ustaz. Apa Nah, hukumnya, Pak? kalau di Hukum sini dari gulai sayur ganja. kalau kebetulan saya di Aceh kan Ustaz. Kalau Ya, di Aceh ya, pas betul nih. Ada nggak? masyarakat Ada nggak orang buat gulai sayur pakai daun ganja? Ada lah ya harusnya. ada Ustaz pakai Ah, bijinya Ustaz. Biar ah, lebih biar lebih lemak kalau kalau biji. ah. Itu kalau kita nggak pakai usul fik, kita nggak ketemu dalil hadis ya atau Al-Quran. Kita belum nemu ya sampai hari ini ada dalil di Al-Quran atau hadis yang menjelaskan sesungguhnya ganja tuh haram. Nggak nemu gitu. Yang mau dimulak balik pun nggak ketemu. Nah, tapi kan kalau kita pakai ilmu usul fik, ketemu hukumnya. Ya bisa pakai kias dan seterusnya gitu ya. Nah, ini gitu ya, itu sedikit intermezzo saya kebetulan terbesit aja di kepala saya karena membahas fala tadi'u itu ya supaya kita paham gitu loh. Ya, gak usah ribut ya, gak usah ribut masalah mazhab gak mazhab. Kalau orang awam mah gak butuh metodologi. Orang awam gak butuh belajar bahasa Arab. Orang awam gak butuh belajar usul fik. Orang awam itu butuhnya ini boleh, ini gak boleh. Ya,
itu mah orang awam. Tapi kalau kita sebagai pembelajar, kalau kita mau serius gitu ya, nah kita harus ya sudah sepantasnya kita memperdalam ilmu alat. Ilmu alat itu ya kayak nahu, sorof ya, usul fik, nah gitu ya. Nah, terus sedikit faedah tambahannya karena memang lagi ramai banget ya. Saya lihat belum ada, saya belum menemukan tulisan yang bisa membantu orang awam memahami situasi yang sesungguhnya gitu. Nah, ini fala tadi'u. Nah, fala tadi'u itu dia jazm ya. Loh, kenapa jazm ya? Memang rumusnya gitu. Kita kan hanya mengikuti kebiasaan Arab yang asli kan. Dan kita mengikuti bagaimana Allah Subhanahu wa taala ya membuat dialek Al-Qur'an itu kan. Nah, kita ngikut aja. Nah, alhamdulillah para ulama sudah membuatkan rumusnya. Nah, ma'allahi. Ma'anya huruf jar ya. Lafzu jalal Allah itu isim majrur ya. Saya kira mudah lah ya. Nah, ahada. Coba agar tahu nggak kenapa ahada? Bukan ahadu atau ahadi. Saya kasih clue ya. Fokus dari fala tad'u. Nah, kira-kira apa nih alasannya? Kok ahada, bukan ahadu? Nanti kan yang di atas ma'ahu ahadun. Yang di bawah malah ahadan. Ayo, coba ada yang bisa tahu nggak? Halo, Assalamualaikum. Ada yang mau mencoba, menebak, mengira-ngira? Karena maf'ulun bih, Kenapa? Ustaz. Masya Allah, siapa yang bicara ini? Ah, Alfian, Ustaz. ah, Alfian, ya Masya Allah, mumtaz ya. Fala tad'u ma'allah ahadan. Ya, ahad itu maf'ul bih. Ya, maf'ul bih dari fi'il tad'u. Nah, jadi fi'il ini teman-teman, ada fi'il yang dia butuh objek, ada yang tidak butuh objek. Nah, tad'u ini dia termasuk fi'il yang butuh objek. Nah, fala tad'u ma'allahi ahada. Dia butuh objek. Nah, insya Allah pada pertemuan berikutnya saya kira lebih susah ya. Lebih susah karena saya akan hapus semua harokatnya. Ini sehingga barulah kita betul-betul belajar baca kitab gitu ya. Baik, ada pertanyaan nggak sebelum saya akhiri? Saya mengira saya mau ganti jam kita gitu ya. Saya kalau malam kok banyak saya tuh pulang dari luar kota, capek banget gitu ya. Nah, saya berencana akan saya ganti ke jam eh, pagi kan ya, atau siang. Mungkin siang lebih enak kan ya. Siang itu jam 1 saya kira enak itu, cocok saya. Ya, insya Allah mulai besok ya eh, jam untuk halakoh kita ganti ke jam 1 siang insya Allah ya. Kita ganti ke jam 1 siang dan saya kira gak usah pakai dekat room ya karena sedikit yang hadir. Eh, 12 orang gitu. Oke, ada pertanyaan silakan kalau ada. Kalau nggak ada saya akhiri. Ya, Kalian silakan Pak Maulana. saya tadi teringat apa bicara tentang mazhab. Ya, boleh. Jadi eh, kan pernah dengar Ustaz itu katanya fikihnya Imam Bukhari itu di perbab-perbabnya kan. Ah, ah.
Terus, Memang kalau kita, setahu saya maksudnya, ah, Imam Imam Bukhari itu nggak ada tulisan buku tentang fikih gitu kan. ah. Apakah dikatakan Imam Imam Bukhari itu nggak bermazhab ya? Baik. Maksudnya, Bagus pertanyaannya. Bagus pertanyaannya. Jadi gini, sebenarnya sama kayak tadi ya, eh, supaya kita nyambung ke bahasa Arab ya, supaya ada korelasi gitu ya. Sebenarnya, contoh nih, orang Badui, orang asli Arab nih, yang asli Madinah misalnya, butuh nggak belajar nahwu sorof? Kira-kiranya yang bertanya Bapak siapa namanya? Pak Maulana ya? Iya, Pak Maulana ya. Iya. Kira-kira orang Madinah asli ya atau bahkan orang Badui itu nggak Pak? Ilmu alat, nahwu kalau sorof. kalau orang Baduy nggak perlu Zat. Gak perlu ya, karena dia dari lahir udah punya environment paham itu ya. Dia gak butuh rumus kan, gak butuh rumus. Nah, arah pembicaraan saya adalah gini, sebagai orang bisa jadi gak butuh ilmu alat. Nah gitu. Sebagai orang ya bisa jadi gak butuh ilmu alat. Contohnya apa? Baduy asli gak butuh ilmu alat. Nah, gak butuh nggak sorok. Nah, demikian juga, wallahu alam, bisa jadi, bisa jadi ya, bisa jadi, saya nggak bisa memastikan ya, bisa jadi Imam Bukhari ah, nggak butuh ilmu alat dalam kaitannya dalam konteks usul fiqh ya. Karena kan kalau bahas mazhab kan sebenarnya pembahasan tuh di ini pembahasan usul fiqh ya kan apa kaidah-kaidah kan antar mazhab itu beda. Contoh nih, ada mazhab ini, kalau saya bahas mazhab berarti saya bahas usul fiqh ya. Jadi kita nggak lupa ya. Kalau saya bahas mazhab berarti kaitannya usul fiqh gitu ya. Nggak ada sebagai mazhab dalam rumusnya itu tidak apa ya tidak memasukkan suatu zaniat atau apa sih istilahnya pencegahan ke dalam timbangan hukum. Nah, atau yang lainnya, sebagian ulama mazhab ada yang nggak begitu apa tidak menjadikan kias. Atau mungkin dia ngambil kias tapi nggak begitu kuat. Nah, masalah rumus saja sebenarnya, masalah rumus dalam mengambil hukum ini. Hadisnya sama. Contohnya tentang harumnya khamar ya, harumnya khamar kan harum ya. Tapi dari hadis yang sama itu beda hukum loh. Apakah khamar ini secara zatnya itu najis atau enggak? Itu sampai hari ini ulama khilaf. Apakah zat khamar itu haram atau enggak? Kalau diminum jelas haram. Tapi zatnya tuh najis atau enggak? Itu khilaf sampai hari ini. Padahal hadisnya sama. Hadisnya sama-sama sahih. Hadisnya satu. Hadisnya satu. Tapi hasil keputusannya itu beda. Ada ulama yang mengatakan, oh, ah, zat dari khamr itu najis. Dalilnya itu. Tapi ulama lain, oh enggak, malah dengan dalil itu menunjukkan enggak, malah menunjukkan enggak najis. Paham nggak Pak Maulanya? Arah pembicaraan saya. Zat. Jadi, itu kalau kita kaitannya apa ya? Memahami mazhabnya sebenarnya apa sih gitu loh. Dia itu cuma rumus saja sebenarnya. Rumus untuk mengambil sebuah hukum gitu ya. Nah, memang mungkin ada sebanyak ulama yang dia itu mustahid mutlak ya. Mustahid. Sebenarnya di dalam kalau kita belajar usul fiqh ya, belajar kitab usul fiqh itu juga ada pembahasan mustahid. Nah, ala kulli hal, saya meyakini memang ada sebagian hamba Allah yang dia mustahid mutlak ya. Dia gak eh, tidak perlu atau belum membutuhkan peralatan ya seperti usul fiqh ya. Ya, wallahu alam ya. Tapi kalau kita melihat konteks
fikih kontemporer ya, kita nggak bisa nih tahu hukumnya apa sih hukumnya mengambil diskon pada Shopee misalnya. Nah, itu bunyi lagi khilaf itu. Ya, mengambil diskon pada Shopee. Itu kalau kita cari di hadis nggak ketemu tuh dalil tentang Shopee nggak ada. Nah, mau nggak mau kita harus pakai usul fiqh ya. Mau nggak mau terpaksa udah usul fiqh. Atau apa hukumnya investasi di Bitcoin? Nah, di Al-Quran nggak ada Bitcoin. Di hadis nggak ada Bitcoin kan. Harus pakai usul fiqh. Mau nggak mau usul fiqh udah. Nah, gitu kira-kira. Jadi itulah gambaran apa sekitar tentang metodologi sebenarnya, masalah metodologi ya. Oke, sekian yang bisa kita sampaikan teman-teman pada malam hari ini. Semoga apa yang sedikit ini bermanfaat. Apa yang salah itu dari saya bertobat kepada Allah Jalla fi'ula atas segala hal yang saya keliru. Saya akhiri dengan doa kifaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.